Landasan teori 1, analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses penguraian, penelaahan, dan evaluasi data yang terdapat dalam laporan keuangan untuk memahami kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu. Tujuan utama analisis ini adalah untuk menilai kondisi keuangan perusahaan, mengevaluasi kinerja manajemen, serta membantu pengambilan keputusan oleh berbagai pihak seperti investor, kreditor, dan manajemen perusahaan. Komponen laporan keuangan yang dianalisis yaitu yang pertama neraca, yaitu menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu. Yang kedua laporan laba rugi, yaitu menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam metode tertentu. Yang ketiga yaitu laporan perubahan modal, yang menjelaskan perubahan modal perusahaan dan penyebabnya. Yang keempat yaitu laporan arus kas, yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu. Selanjutnya proses analisisnya yaitu memahami latar belakang dan operasi perusahaan, mengumpulkan dan memeriksa laporan keuangan yang telah disusun sesuai standar akuntansi, dan menghitung membandingkan rasio keuangan serta tren pada periode ke periode, dan menilai kualitas laba dan memprediksi kinerja keuangan di masa mendatang. 2. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang memuat informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Laporan ini penting untuk menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan dalam menghadapi perubahan ekonomi. Komponen utama laporan arus kas. Laporan arus kas terdiri dari 3 bagian utama yang menggambarkan sumber dan penggunaan kas. 1. Arus kas dari aktivitas operasi. Mencakup kas masuk dan keluar dari kegiatan utama bisnis sehari-hari seperti penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok dan karyawan, serta pembayaran bunga dan pajak. 2. Arus kas dari aktivitas investasi. Meliputi kas yang digunakan untuk pembelian atau penjualan aset tetap seperti tanah, bangunan, dan peralatan, serta investasi jangka panjang lainnya. Contohnya adalah pembelian mesin baru atau penjualan properti perusahaan. 3. Arus kas dari aktivitas pendanaan berhubungan dengan transaksi kas yang berasal dari atau digunakan untuk pembiayaan perusahaan seperti penerbitan saham, pinjaman bank, pembayaran dividen, atau pelunasan utang pokok. Few moments later. Metode penyusunan laporan arus kas. Laporan arus kas dapat disusun dengan 2 metode utama. Yang pertama, metode langsung, mencatat secara langsung penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi. Yang kedua, metode tidak langsung, yaitu mengoreksi laba bersih dengan menyesuaikan perubahan akun non-kas dan perubahan modal kerja untuk mendapatkan arus kas dari operasi. Manfaat laporan arus kas yang pertama, menilai kesehatan keuangan perusahaan dengan melihat kemampuan menghasilkan kas dari operasi. Yang kedua, membantu perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga, mengukur likuiditas perusahaan dan kemampuan mendanai operasional serta investasi tanpa bergantung pada sumber eksternal. Yang ketiga, ada rasio dan metode analisis keuangan. Rasio dan metode analisis keuangan untuk toko Mori Sejati umumnya meliputi beberapa aspek penting dalam menilai kesehatan dan kinerja keuangan toko tersebut. Berikut adalah rasio dan metode yang biasa digunakan dalam analisis keuangan toko seperti Mori Sejati. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang terdiri dari current rasio, yaitu mengukur kemampuan toko dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Yang kedua, quick ratio, yaitu rasio yang lebih ketat dari current rasio, mengukur kemampuan membayar kewajiban tanpa mengandalkan persediaan. Yang kedua, rasio struktur modal, yaitu menunjukkan seberapa besar perusahaan didanai oleh utang dibandingkan dengan modal sendiri. Yang ketiga, ada rasio efisiensi, yaitu digunakan untuk mengukur seberapa efisiensi biaya operasional perusahaan dalam mendukung penjualan. Tapi bohong. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama itu metode analisis data.
Yang pertama, analisis risiko keuangan, perhitungan dan analisis berbagi risiko keuangan. Misalnya, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, untuk mengevaluasi kinerja keuangan toko Morris Sejati. Yang kedua, analisis tren. Pengamatan tren dan pola dalam laporan keuangan selama beberapa periode untuk mengidentifikasi kecenderungan yang signifikan. Yang ketiga, analisis komparatif atau opsional perbandingan laporan keuangan toko Morris Sejati dengan laporan keuangan perusahaan sejenis atau data industri untuk membandingkan kinerja. Analisis kualitatif, interpretasi temuan kuantitatif dalam konteks faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja toko Morris Sejati. Yang kedua, sumber data. Sumber data utama adalah laporan keuangan toko Morris Sejati itu sendiri, termasuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Sumber data pendukung dapat berupa dokumen internal perusahaan, misalnya catatan transaksi, kebijakan akuntansi, wawancara dengan pihak manajemen, atau karyawan toko. Dan data eksternal, misalnya data penjualan industri retail. Salah.